Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Agustiranda, NIM 20011010208. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, mata kuliah Pengantar Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan transaksi-transaksi yang telah saya buat. Baiklah, di sini udah ada transaksi Ibu Sinta selama bulan April tahun 2010. Transaksi pada tanggal 1 yaitu adalah Ibu Sinta menyetor uang tunai sebagai modal perusahaan sebesar 5 juta rupiah, peralatan kantor sebesar 4 juta rupiah, dan perlengkapan kantor sebesar 1 juta rupiah. Pada tanggal 2, dibayar sewa gedung untuk 3 bulan ke depan sebesar 600.000 rupiah. Tanggal 3 April, dibeli tambahan perlengkapan kantor sebesar 700.000 rupiah secara kredit dan peralatan kantor sebesar 400.000 rupiah. Pada tanggal 4, diterima dari pelanggan jasa konsultasi keuangan sebesar 700.000 rupiah. Dan tanggal 7, diterima pembayaran jasa dari pelanggan sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 8, dicatat atas pembayaran beban lain-lain sebesar 300.000 rupiah. Dan pada tanggal 13, dikirim kepada pelanggan berupa tagihan jasa konsultasi sebesar 800.000 rupiah. Tanggal 17 dibayar beban listrik sebesar 150.000 rupiah. Tanggal 19 dibayar beban telepon sebesar 250.000 rupiah. Dan tanggal 21 April diterima sebagai pelunasan tagihan dari pelanggan sebesar 400.000 rupiah. Dan tanggal 22 April dicatat biaya administrasi dan umum sebesar 200.000 rupiah. Dan pada tanggal 25 April diambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 300.000 rupiah. Dan pada tanggal 26 diterima pembayaran jasa konsultasi dari pelanggan sebesar 250.000 rupiah. Dan pada tanggal 27 April dibayar gaji karyawan sebesar 1.300.000 rupiah. Dan tanggal 29 diterima jasa konsultasi keuangan dari pelanggan 500.000 rupiah. Dan yang terakhir, tanggal 30 dikeluarkan uang kas untuk melunasi pembelian perlengkapan kantor tanggal 3 April 2010. Baiklah, di sini sudah saya buatkan menjadi tabel. Dan kas itu sebesar 5 juta rupiah itu masuk ke debit. Peralatan sebesar 4 juta rupiah dimasukkan ke debit juga. Dan perlengkapan itu masuk ke debit sebesar 1 juta rupiah. Ini modalnya sebesar 1 juta rupiah itu masuk ke kredit. Dan pada tanggal 2 itu melakukan transaksi beban sewa gedung. Beban sewa gedung itu sebesar 600.000 rupiah. Ini masuk ke debit. Dan kas itu berkurang, jadi dia masuk ke kredit sebesar 600.000 rupiah. Pada tanggal 3, perlengkapan itu sebesar 700 rupiah. 700.000 rupiah itu masuk ke debit. Dan utang usaha itu 700.000 rupiah itu masuk ke kredit. Peralatan sebesar 450.000 rupiah itu masuk ke debit. Dan kas 450.000 rupiah. Ini kas pada tanggal 4 April sebesar 700.000 rupiah itu masuk ke debit. Dan pendapatan jasa masuk ke kredit sebesar 700.000 rupiah. Pada tanggal 7 April kas sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan jasa itu masuk ke kredit sebesar 1 juta rupiah. Oke, pada tanggal 8 April beban lain-lain sebesar 300.000 rupiah masuk ke debit. Dan utang itu masuk ke kredit sebesar 300.000 rupiah.
Lanjut pada tanggal 19, piutang usaha sebesar Rp800.000 itu masuk ke debit dan pendapatan jasanya masuk ke kredit. Oke, lanjut lagi ke tanggal 15, kas dan pendapatan jasa. Kas itu masuk ke debit sebesar Rp500.000 karena kita menerima pendapatan jasa. Oke, pada tanggal 17, beban listrik sebesar Rp150.000 dan kasnya berkurang menjadi Rp150.000. Pada tanggal 19, beban telepon sebesar Rp250.000 dan kasnya berkurang lagi Rp250.000. Lanjut pada tanggal 21, kas bertambah menjadi Rp400.000 karena dibayar piutang usaha sebesar Rp400.000. Dan beban listrik, beban administrasi dan umum pada tanggal 22 April itu sebesar Rp200.000. Di sini kita menerima prepaid dan kas itu sebesar Rp300.000. Kas dan pendapatan jasa, di sini kas kita bertambah lagi Rp1.250.000. Pada tanggal 27 dibayar beban gaji karyawan sebesar Rp1.300.000 dan kasnya berkurang Rp1.300.000. Dan yang terakhir pada tanggal 30, utang usaha sebesar Rp700.000 dan kas kita berkurang Rp700.000. Oke, kita lanjut ke buku besar. Ini pada tanggal 1 itu adalah kas itu masuk ke debit sebesar Rp5 juta. Beban sewa gedung itu masuk ke kredit Rp600.000. Perlengkapan masuk ke kredit Rp450.000. Pendapatan jasa sebesar 700 masuk ke debit, pendapatan jasa lagi. Dan beban listrik masuk ke kredit Rp150.000, beban telepon Rp250.000, piutang usaha sebesar Rp400.000, pendapatan jasa Rp1.250.000 itu masuk ke debit. Beban gaji masuk ke kredit sebesar Rp1.300.000. Pendapatan jasa sebesar Rp500.000 dan utang usaha sebesar Rp700.000. Di sini kita tinggal jumlahkan saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan debit itu modal kita tadi kas Rp5 juta dikurangkan sama pengeluaran kredit Rp600.000 menjadi Rp4.400.000 dan dikurang lagi dengan perlengkapan, pembelian perlengkapan Rp450.000 menjadi Rp3.950.000 dan kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar 700 menjadi Rp4.650.000 dan ditambah lagi 1 juta menjadi Rp5.650.000 ditambah lagi 500 pendapatan jasa dan jumlah kas kita bertambah menjadi Rp6.150.000. Di sini kita mengeluarkan beban listrik, membayar beban listrik sebesar Rp150.000, jadi dikurang menjadi Rp6 juta. Bayar lagi beban telepon sebesar Rp250.000 dan kas kita berkurang menjadi Rp5.750.000. Dan pada tanggal 21 April kita menerima piutang usaha sebesar Rp400.000, jadi ditambah dan kas kita itu bertambah menjadi Rp6.150.000. Pada tanggal 25 kita melakukan pengeluaran lagi sebesar Rp300.000 dan kas kita berkurang menjadi Rp5.850.000. Pada tanggal 26 kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp1.250.000
dan kas kita bertambah menjadi Rp7.100.000. Pada tanggal 27, perusahaan mengeluarkan dan membayar beban gaji sebesar Rp1.300.000 dan uang kasnya berkurang menjadi Rp5.800.000. Pada tanggal 29, kita menambah pemasukan lagi, pendapatan jasa itu sebesar Rp500.000 dan kas kita bertambah menjadi Rp6.300.000. Pada tanggal 30, kita membayar utang usaha sebesar Rp700.000 dan kas kita berkurang menjadi Rp5.600.000. Oke, lanjut lagi ke nama akun piutang. Piutang kita menambah pemasukan. Itu adalah orang membayar hutang kepada perusahaan kita itu sebesar Rp800.000. Dan pada tanggal 1 itu kita membayar perlengkapan sebesar Rp1.000.000. Dan pada tanggal 1 lagi itu kita membeli peralatan sebesar Rp4.000.000. Dan utang usaha itu wajib dibayar sebesar Rp700.000. Dan pada tanggal 3 utang usaha kita sebesar Rp700.000. Pada tanggal 8 itu kita melakukan pembayaran beban lain-lain sebesar Rp300.000. Lanjut, nama akun modal. Di sini modal kita sebesar Rp10.000.000. Freepay itu pada tanggal 25 sebesar Rp300.000. Dan pendapatan jasa kita itu adalah sebesar Rp700.000 selama tanggal 4 April, tanggal 7 April, tanggal 13 April, tanggal 15 April, tanggal 26 April, dan tanggal 29 April. Di sini telah saya catat itu masuk ke kredit. Dan pada tanggal yang lain, pada tanggal 2 April itu adalah beban sewa gedung, itu masuk ke debit. Pada tanggal 8 itu membayar beban lain-lain sebesar Rp300.000. Dan pada tanggal 17 itu membayar beban listrik sebesar Rp150.000, itu masuk ke kredit. Dan pada tanggal 19 membayar beban telepon masuk ke debit sebesar Rp250.000. Pada tanggal 22 April itu membayar beban administrasi dan umum sebesar Rp200.000, itu masuk ke debit. Dan beban gaji itu sebesar Rp1.300.000 masuk ke debit. Dan ini yang terakhir, pada tanggal 30 April itu membayar utang administrasi dan umum sebesar Rp200.000, itu masuk ke kredit. Ini lanjut lagi, kita masuk ke neraca saldo. Di sini ada kas, piutang, perlengkapan peralatan, utang usaha, utang administrasi modal, pendapatan jasa, beban sewa gedung, beban lain-lain, beban listrik, beban telepon, beban administrasi dan umum, beban gaji. Di sini kasnya itu berjumlah Rp5.600.000. Piutang sebesar Rp400.000 masuk ke debit. Dan perlengkapan Rp1.700.000 masuk ke debit. Peralatan sebesar Rp4.400.000 masuk ke debit juga. Dan di sini utang usaha itu masuk ke kredit sebesar Rp300.000. Membayar administrasi dan umum sebesar Rp200.000. Dan modal kita sebesar penambahan modal sebesar Rp10 juta. Ini kita menerima lagi sebesar Rp300.000, itu masuk ke debit. Dan di sini pendapatan jasa itu sebesar Rp4.750.000. Beban sewa gedung Rp600.000, beban lain-lain Rp300.000, beban listrik Rp150.000,
beban telepon, beban administrasi, dan beban gaji itu sebesar 1.300.000 rupiah. Itu kita jumlahkan dulu semuanya. Ini debit kita jumlahkan dan kredit ini kita jumlahkan. Kalau hasilnya itu sama berarti itu benar, kalau salah harap dikoleksi lagi ya. Oke, di sini ada kertas kerja itu nama akun. Kas sebesar 5.600.000 masuk ke debit. Piutang usaha 400.000 rupiah. Utang usaha 500. Peralatan 4.450.000 rupiah. Perlengkapan 1.700.000. Pendapatan jasa 4.750.000 rupiah. Modal 10 juta rupiah. Beban sewa gedung 600.000 rupiah. Beban lain-lain 300.000 rupiah. Beban listrik 150.000 rupiah. Beban telepon 250.000 rupiah. Beban administrasi 200.000 rupiah. Beban gaji 1.300.000 rupiah. Dan pendapatan lagi 300.000 rupiah. Di sini kita jumlahkan lagi kreditnya dan debitnya. Kalau hasilnya sama berarti kita benar, ini sebesar 15.250.000 rupiah. Di sini hasilnya sama. Dan selanjutnya ini jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Di sini ada perlengkapan. Di sini ya 700.000 rupiah. Dan di sini ada beban lain-lain 300.000 rupiah. Beban gaji sebesar 500.000 rupiah. Dan di sini beban perlengkapan 700.000 rupiah. Sewa dibayar di muka sebesar 300.000 rupiah dan beban penyesuaian peralatan 222.500 dan akumulasi penyesuaian peralatan 222.500. Utang gaji sebesar 500.000 rupiah. Dan kita jumlahkan lagi. Ini debit kita jumlahkan berapa hasilnya, dan ini hasilnya 1.722.500. Ini kredit kita jumlahkan dan hasilnya itu sama dengan yang debit. Oke, kita lanjut lagi. Neraca saldo disesuaikan. Di sini debit itu kas sebesar 5.600.000 rupiah. Dan ini piutang usaha 600. Peralatan 4.450.000 dan perlengkapan itu sebesar 1 juta. Dan pendapatan jasa sebesar 4.750.000 rupiah dan modal sebesar 10 juta. Dan ini dibayar beban sewa sebesar 500.000 rupiah. Beban lain-lain 300.000 rupiah. Beban listrik 150.000 rupiah. Beban telepon 250.000 rupiah. Beban administrasi 200.000 rupiah. Beban gaji 1.300.000 dan pendapatan 300.000 rupiah. Beban perlengkapan 700.000 rupiah. Sewa dibayar di muka 100.000 rupiah. Beban peralatan penyesuaian peralatan sebesar 222.500. Akumulasi penyesuaian peralatan 222.500. Utang gaji 500.000 rupiah. Di sini kita jumlahkan lagi debitnya, semua yang di debit ini kita jumlahkan berapa hasilnya, dan ini hasilnya 15.972.500. Dan kita jumlahkan lagi kreditnya berjumlah 15.972.500. berarti ini benar. Ini kalau sama berarti kita benar. Lanjut lagi, laba rugi. Di sini laba rugi ada pendapatan jasa sebesar 4.750.000 rupiah, itu masuk ke kredit. Beban sewa itu sebesar 500.000 rupiah masuk ke kredit. Beban lain-lain 300.000 rupiah. Beban listrik 150.000 rupiah. Beban telepon
Rp250.000, beban administrasi Rp200.000, beban administrasi dibayar di muka sebesar Rp1.200.000. Lanjut lagi, beban perlengkapan sebesar Rp700.000, beban penyesuaian peralatan Rp222.500. Dan di sini kita utang, di sini kita jumlahkan lagi, jumlahkan debitnya berapa jumlahnya. Ini jumlahnya menjadi Rp4.750.000, dan sama kita jumlahkan juga kreditnya berapa. Kalau sama itu berarti benar, di sini Rp4.750.000. Oke, lanjut lagi ke neraca. Di sini ada saldo sebesar Rp5.600.000 dan piutang usaha Rp400.000. Dan lanjut lagi, utang usaha ini sebesar Rp500.000 dan dibayar peralatan sebesar Rp4.450.000. Perlengkapan Rp1.000.000, dan ini di sini ada modal itu sebesar Rp10 juta. Di sini ada lagi pendapatan sebesar Rp300.000, dan lanjut lagi, sewa dibayar di muka sebesar Rp100.000. Oke, di sini ada akumulasi penyesuaian peralatan sebesar Rp222.500, utang gaji sebesar Rp500.000. Oke, di sini kita jumlahkan dulu berapa hasilnya. Debit, di sini hasil debitnya Rp11.850.000, dan di sini hasil kreditnya Rp11.222.500, dan di sini kita kurangkan sebesar Rp627.500 menjadi, di sini kita lihat di sini Rp11.850.000 dan di sini Rp11.850.000. Oke, itulah hasil tugas saya, hasil transaksi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.